namanya disahkan ada yang nyuruh mundur, ada yang tidak nyuruh mundur, ya biarkan aja nanti disikapi sendiri oleh KPK. Tapi kan punya ukuran-ukuran sendiri. Pemirsa, kita mulai dialog pada malam hari ini bersama dengan Mas Yudi dan Pak Abdullah. Saya ingin ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, dugaan korupsi di Kementan dan juga dugaan pemerasan ini kan kasus di dalam kasus. Nah, ketika di kasus dugaan korupsi sudah ada 3 nama tersangka, apakah di waktu bersamaan kasus dugaan pemerasan ini runtuh dengan sendirinya atau jangan-jangan itu tujuannya, Mas Yudi? Ya, menurut saya tidak ya. Ini permasalahan korupsi yang ada di Kementerian Pertanian yang kemarin sudah disebutkan 3 tersangkanya, ya itu sudah berjalan lah. Sekarang saya pikir kita harus fokus kepada ya adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Itu yang menjadi benang merahnya. Ya, bahwa kenapa kita bersuara agar jangan sampai ya kasus-kasus di KPK itu rawan terjadinya pemerasan. Kenapa? Karena korupsi itu kan merupakan harapan kita bersama untuk diberantas. Jangan sampai ada yang melakukan upaya-upaya memanfaatkan upaya pemberantasan korupsi untuk kepentingannya. Itulah sebabnya maka ya kita mendukung penuh gitu ya kepada Polda Metro Jaya ya untuk mengusut ya mencari bukti yang kuat gitu ya, apalagi sekarang sudah penyidikan, artinya tinggal mencari tersangkanya ya untuk kemudian kita bisa tahu. Sekaligus ini adalah upaya untuk membersihkan KPK ya dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK demi kepentingan pribadinya. Jadi saya pikir ini semua simpel. Kasus korupsi yang ditangani oleh KPK tetap lanjut ya, kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK juga lanjut ya. Yang dalam hal ini kita tahu bahwa di penyidikan di Polda dan di Dewas pun sudah mulai proses untuk etiknya. Seperti itu. Baik. Mas Yudi, sejak 6 Oktober kemarin ini kan dugaan pemerasan sudah naik ke penyidikan ya. Meskipun nama tersangka baru muncul nanti di hasil penyidikan, tapi kan nama yang sudah tersorot atau santer di foto mungkin bisa sambil ditampilkan teman-teman, ini adalah Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, apakah menurut Anda lebih baik Ketua KPK Firly Bahuri diberhentikan sementara dari jabatannya agar bebas dari potensi abuse of power dan atau konflik kepentingan di situ? Ya, saya sebenarnya juga berharap ya bahwa Firly Bahuri ya berhenti gitu ya untuk sementara. Namun kan pada kenyataannya ya yang bersangkutan itu tidak mau mundur, itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua ya bahwa secara normatif yuridis yang bisa memberhentikan sementara adalah ketika dia menjadi tersangka. Padahal saya sepakat bahwa ketika ada dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK, ya seharusnya dengan sadar diri ya dia oke lah tidak mengundurkan diri, tapi dia mendeklarasikan bahwa dia tidak akan terlibat dalam kasus di Kementerian Pertanian. Kenapa? Karena itu adalah konflik of interest, ada kepentingan politik. Ada kepentingan konflik interest, ada kepentingan pribadi di situ terkait dengan adanya dugaan pemerasan. Jadi kalau untuk mundur memang agak sulit gitu ya kalau bukan dari dirinya, karena dia harus menjadi tersangka dulu. Namun kalau kita melihat bahwa ajudannya sudah diperiksa, ajudannya dipanggil untuk diperiksa walaupun belum datang gitu ya, tapi setidaknya kan ini semakin mengkerucut gitu. Memang strategi penyidikan biasanya itu nanti di akhir setelah semua data, semua keterangan, semua alat bukti sudah dikumpulkan. Seperti itu, Mas. Saya ingin ke Pak Abdullah menyoroti soal Dewas KPK. Pak Abdullah, ini kan Dewas mengatakan belum ada laporan yang masuk soal dugaan pemerasan. Padahal kalau dilihat faktanya di Kepolisian saja sudah naik statusnya ke penyidikan. Menurut Anda, Pak Abdullah, apakah Dewas masih butuh yang namanya laporan untuk masuk dulu baru diproses? Di dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang KPK pasal 37B, di sana disebutkan tugas dari Dewas, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari KPK. Padahal kita lihat dalam undang-undang yang sama, tugas dan fungsi KPK itu ada 4. Pertama, melakukan koordinasi dan supervisi. Yang kedua, melakukan penindakan. Yang ketiga, melakukan pencegahan. Dan keempat, melakukan monitoring. Jadi dengan demikian maka tanpa ada laporan pun Dewas sudah harus bertindak, karena
mereka punya tugas untuk mengawasi. Tidak harus tunggu laporan. Laporan itu hanya satu dari 5 item tugas dari Dewas Pengawas. Menerima laporan, memprosesnya. Tapi karena dia punya tugas pertama itu adalah mengawasi, mengontrol, maka kemudian tanpa ada laporan, dia proses seperti itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa kalau Dewas kemudian melakukan tugasnya, maka kemudian dari aspek etika, jelas sekali, Ketua Dewas Pengawas itu mantan Ketua KPK Jilid 1. Beliau tahu betul bahwa di dalam kode etik pimpinan KPK, itu pimpinan KPK tidak boleh menggolf. Tidak boleh menggolf. Itu Dewas tahu betul, karena saya sama-sama beliau waktu di Jilid 1 KPK. Sehingga dengan begitu, maka tidak bisa alasan Firly bahwa dia main tempat umum, main badminton, tidak bisa. Karena ada aturannya. Di golf juga tempat umum seperti itu. Sehingga demikian, maka sudah ada bukti yang jelas bahwa Firly bermain badminton dengan seseorang yang itu adalah penyelenggara negara, menteri. Dengan demikian, kalau misalnya bertemunya dia dengan Mentan itu sebelum kasus Kementan masuk dalam proses apakah full bucket, apakah penyelidikan, maka itu sudah melanggar kode etik. Karena Oke, baik Pak Abdullah, dengan kata lain Anda ingin mengatakan bahwa tidak perlu terbukti ada upaya negosiasi angka di situ, tetapi dengan hanya pertemuan di ruang publik itu sudah melanggar etik sebetulnya menurut Anda? Oh, sudah melanggar etik. Kalau misalnya kasus Kementan belum diproses, tapi kalau Kementan sudah diproses, maka itu pidana. Itu pidana. Pasal 37 Undang-Undang KPK itu pimpinan KPK, pegawai KPK tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan pihak keluarganya. Jadi kalau sudah proses, berarti sudah pidana. Jadi oleh karena itu, maka saya setuju dengan sudah Yudi tadi, berbarengan saja jalan, Dewas jalan, kemudian KPK jalan, kemudian Polda jalan seperti itu. Nah, kalau nanti Dewas melakukan tugas dalam etika, kemudian ditemukan itu pelanggaran, maka Firly langsung dipecat. Karena sudah beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik. Maka kemudian dipecat. Tapi kalau ditemukan juga ada pidana, maka kemudian Dewas merekomendasikan kepada Deputi Penindakan untuk kemudian menanganinya, atau diserahkan kepada Polda yang sedang menanganinya seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.